Dan tidak berhenti sampai minum kopi. Guru sekumpul juga mengajarkan tentang barang siapa yang melihat wali Allah, maka dia akan dijamin surga. Dan mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan juga latihan bisa begini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat itu, makanya seseorang aja syahidah syahadatan la yasqa ba'da abadan. Orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Ciri hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ya, nggak ada dalil yang menguatkan. Kalau kita bahagia saja, dibebaskan dari neraka, untuk apa puasa Ramadan? Bahagia aja. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul, waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Betapa banyak orang yang melihat Nabi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, wahyu turun kepada Nabi. Sedangkan Nabi sendiri dilihat berbagai macam manusia, manusianya tidak dijamin surga. Ya, Abi Thalib, pamannya Nabi SAW, masuk neraka. Ini hanya melihat wali masuk surga. Ini bukan merendahkan Nabi namanya. Demi Allah, itu yang saya tunggu adalah jawabannya. Para penggemar Ustadz Adi Hidayat yang kemarin menyatakan guru sekumpul itu adalah waliun min auliyaillah, seorang yang dijuluki walinya Allah, pasti dia adalah orang yang jujur, benar-benar menyampaikan yang hak, melawan yang batil, tidak menyelisihi ajaran Nabi, dan pastinya berkata benar, teman-teman. Namun kali ini kita akan menelanjangi pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat sendiri, yang dimana dia pernah mengajarkan kepada jemaahnya betapa bahayanya orang yang mengajarkan hadis palsu, dan bukan cuma mengajarkan, ketika menyebarkan hadis palsu. Bahkan di dalam pernyataan Ustadz Adi Hidayat itu sangat menampar dirinya yang sekarang, yang menyatakan guru sekumpul adalah wali Allah, sedangkan guru sekumpulnya banyak membodohi umat. Kenapa saya menyatakan membodohi umat? Ya, siapapun kalian yang merasa Muhyiddin guru sekumpul tidak terima, marah, bahkan ingin mengajak saya bertemu, silahkan. Namun kalian harus siap untuk membela guru sekumpul 100 karomah yang tertulis di buku itu, yang rata-rata isinya halu dan nipu. Terus yang tidak kalah nipu lagi tentang guru sekumpul yang mengajarkan hadis minum kopi. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak berhenti sampai minum kopi. Guru sekumpul juga mengajarkan tentang barang siapa yang melihat wali Allah, maka dia akan dijamin surga. Dan mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan juga latihan bisa begini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat itu, makanya seseorang aja syahidah syahadatan la yasqa ba'da abadan. Orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Jadi yang wa'adroka di dalam kitab tasawuf itu wa'adroka anu barokah si anu itu adrokanya banyak kan lagi disangkat semua. Dan tidak berhenti sampai dijamin surga, teman-teman. Katanya wali-wali kutub itu adalah Rasulullah di muka bumi. Wali-waliullah hakikatnya itu adalah Rasulullah. Ini kitabnya jelas. Terhadaplah dengan wali. Sama ada wali yang hidup maupun wali yang sudah wafat. Beradab karena kita ini di hadapan Rasulullah. Nah, beberapa pernyataan guru sekumpul ini gak perlu kepada pembahasan guru sekumpul yang Nabi SAW bangkit dari kubur. Gak perlu sampai itu, karena itu terlalu parah untuk kita bahas. Yang beberapa poin saya bahas tadi sudah menampar keras pernyataan Ustadz Adi Hidayat, yang dimana dia mengajarkan kepada jemaahnya betapa bahayanya orang pendusta atas nama Nabi. Coba kita simak. Teman-teman, di antara sistem penulisan ilmiah yang menyandarkan referensi dalam setiap penulisan-penulisan itu, Masya Allah, orang Islam yang menginisiasi itu dengan hadirnya ilmu hadis. Dalam Islam tidak diperkenankan Anda menyampaikan informasi kecuali dari sumber yang jelas. Quran. Tuh. Di dalam Islam dilarang untuk kita menyampaikan sesuatu yang tidak bersumber dari yang jelas-jelas saja. Namun di sini Ustadz Adi Hidayat kenapa mengatakan guru sekumpul wali Allah, sedangkan
guru sekumpulnya banyak menyampaikan yang tidak ada referensinya, yang tidak bersumber dari hadis. Selama bekas kopi ada di rongga manusia, kurang minum kopi, bakasnya itu ada lagi di rongga. Selama ada bakasnya itu, malaikat memintakan kepada Allah ampunan segala dosa. Dan itu berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu harus bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini dia, Ustadz Adi Hidayat ini tetap kekeh teman-teman, bahwa guru sekumpul adalah wali Allah, meskipun berdusta atas nama Allah. Apapun yang berkaitan dengan surga, neraka, hari akhirat dan lain sebagainya itu yang gaib-gaib pasti dari Allah, bukan dari guru sekumpul. Sedangkan guru sekumpul menyatakan barang siapa yang minum kopi maka dia akan masuk surga. Dengan cara apa? Diampuni oleh Allah SWT berkat doanya malaikat. 1. 2. Barang siapa yang melihat guru sekumpul, karena guru sekumpul wali, maka dia akan masuk surga. Guru sekumpul adalah Rasulullah, yang dimana dia adalah wali kutub teman-teman. Dan ketiga poin tadi keluar dari mulutnya guru sekumpul yang diakui wali oleh Adi Hidayat. Dan Adi Hidayat di sini melarang bagi siapapun menyampaikan ajaran agama yang tidak bersumber dari suatu yang sahih. Nampar dirinya sendiri sudah. Lanjut dulu. Surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sampai Anda ikuti sesuatu yang belum jelas pengetahuannya. Hati-hati. Hati-hati. Maaf ya. Bahkan dalam hal sederhana pun Anda diminta setelah ini, ayo ikut saya. Oke. Kata Anda, kemana? Pokoknya ikut saja. Nah, kalau dalam kaidah Quran, kalau belum jelas mau dibawa kemana Anda, itu nggak boleh Anda ikuti. Nggak boleh, adabnya tidak boleh. Khawatirnya ketika Anda diajak pada tempat yang ada maksiatnya, Anda tidak bisa menolaknya ketika hadir di situ. Itu yang paling bahaya. Bahkan ketika datang sesuatu yang meragukan, turun Quran surah ke-49 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang yang meragukan, maka telitilah. Ya, awas dengan berita yang tidak baik, cek dulu beritanya. Jangan langsung Anda sebarkan. Perhatikan bagaimana Al-Quran menurunkan sebuah ayat untuk menepis hoax di masa depan. Perhatikan teman-teman, ini benar-benar pernyataan Ustadz Adi Hidayat, benar-benar nampar dirinya sendiri yang sekarang yang membela guru sekumpul itu. Perhatikan dari mana segi guru sekumpul mau dinilai kebenarannya ketika menyampaikan Rasulullah, wali-wali yang ada di dunia ini adalah Rasulullah. Apakah tidak tahu apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ya, orang yang menjadi Rasul sudah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Ya, Rasul-Rasul saja ada beberapa Rasul yang mendapatkan kitab yang menyampaikan syariat, dan syariat-syariat sebelum Nabi SAW disempurnakan teman-teman oleh Nabi SAW. Artinya apa teman-teman? Ada perbedaan definisi antara Rasul dan Nabi. Kalau wali-wali yang sekarang ini Rasul, artinya mereka mengajarkan syariat baru. Dan dari mana syariatnya mereka? Rata-rata dari mimpi. Hadis kopi dari mimpi. Mimpi dijadikan dalil. Apalagi rujukan di dalam berhukum. Oh enggak, sekarang masuk surga jalur mimpi teman-teman. Mimpinya siapa? Wali. Kita lanjut dulu ya. Pokoknya video Ustadz Adi Hidayat yang ini menampar dirinya yang membela guru sekumpul. Tidak ada hoax yang membangun, ya, yang ada merusak, kan? Diturun ayat untuk menepis. Kalau kita iltizam pada ketentuan Quran, sudah, maka semua informasi itu akan akurat. Dan dipraktekanlah para ulama sepeninggal Nabi SAW dengan merumuskan hadis Nabi, dengan menurunkan metode itu dalam bentuk kajian ilmiah. Tidak boleh ada hadis disebutkan hadis kecuali jelas sumber informasinya. Masya Allah, si fulan mencari si fulan, mencari si fulan, mencari si fulan, sampai tersambung pada Nabi SAW. Dan tidak sedikit di antara mereka, Masya Allah, meluangkan waktu, tenaga, bahkan luar biasa biaya, darah dan air matanya untuk mengejar satu hadis Nabi SAW. Tuh. Tapi kalau guru sekumpul gak perlu beginian teman-teman. Cukup merem, dapat hadis. Ya Allah. Dan ini penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, jelas-jelas sudah menampar dirinya sendiri yang membela guru sekumpul sebagai wali Allah. Bagaimana ada wali Allah nipu umat, membodohi umat, mengajarkan hadis-hadis yang tidak jelas dari mana sumbernya, kopi, wali. Ini kan kekonyolan. Aduh. Nah, itu hadisnya hadis matruk. Matruk itu semi palsu. Urutan hadis nomor 2 yang paling buruk, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Apa alasannya? Karena diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berdusta dalam hidupnya. Ya. Dustanya kadang-kadang bukan dusta sengaja, dusta biasa, bukan. Kadang dia sering berdusta dengan kisah-kisah, nyampaikan kisah-kisah fiktif sehingga tidak bisa dibedakan antara kisah dengan hadis. Maka hadisnya ditolak oleh para ulama. Yang pertama diingkari, yang kedua ditinggalkan. Matruk, semi palsu kata para ahli hadis.